Nah, 5.000 tahun yang lalu, hiduplah seorang raja bergelar Raja Kalajengking yang membawa semua pasukan terbaiknya untuk bertempur dengan semua musuh karena dirinya ingin menguasai dunia. Si raja yang terus saja menang dan akhirnya harus menerima kekalahan setelah perang yang cukup dahsyat selama 7 tahun lamanya. The Scorpion King and his army were defeated. Vicious campaign which lasted 7 long years. Para pasukan yang kemudian tersisa digiring ke sebuah gurun bernama Ahem Sahere, di mana di gurun tersebutlah para pasukan yang tersisa mati satu persatu dan menyisakan sang raja seorang diri. Si Raja Kalajengking yang meminta bantuan kepada Anubis, yakni dewa penguasa Mesir, untuk memberinya kekuatan agar dia bisa balas dendam kepada musuh-musuhnya. Si Anubis pun menerima permintaannya dan si raja pun berhasil mengalahkan musuhnya dengan bantuan para Anubis. Tapi sebagai bayarannya, dia harus mengabdi kepada si Anubis untuk selama-lamanya. Anubis gave the Scorpion King command of his army. Beberapa ribu tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga arkeolog. Si bapak bernama Rick, si ibu bernama Epi, dan si bocil, yaitu anak bernama Alec. Para pencari misteri yang bergerak karena mimpi dari si Epi, yang mana belakangan ini si Epi selalu bermimpi kalau dia selalu datang ke tempat tersebut. Bisa kita lihat dari cara dia menemukan sebuah ruangan, bahkan sampai cara membuka pintu yang sudah terkunci sejak dari 3.000 tahun yang lalu. Had that dream. I haven't had a decent night's sleep. No, I've been here before. Baby, nobody's been here before. Nah, saat si Epi dan Rick terlihat sampai ke ruangan berikutnya, tiba-tiba si Epi melihat sebuah vision, yakni penglihatan tentang masa lalu, di mana seorang baru saja keluar dari pintu yang ada di depannya. Dan si Epi pun melihat bagaimana cara orang tersebut membuka pintu sekaligus bagaimana cara untuk menutupnya. Epi yang kemudian memperlihatkan cara tersebut kepada suaminya, langsung membuat Rick menjadi terkejut dan agak sedikit takut kepadanya. Nah, tak beda dengan para arkeolog lainnya, keluarga Cemara yang sangat bahagia ini pun memiliki beberapa orang musuh bebuyutan. Dan saat ketiga perampok makam tersebut memasuki ruangan untuk mencari mereka, Alec yang ada di sana dan menyadari keadaan tersebut, segera bersembunyi di atas menara, lalu kemudian mengerjai mereka. Rick dan Epi yang terlihat melanjutkan pencariannya, kemudian menemukan sebuah kotak, yang mana kotak tersebut harus dibuka dengan sebuah kunci, dan kunci tersebut ditemukan oleh Rick di sebuah patung yang berdiri di sana. Dan saat Epi membuka kotak tersebut dengan kuncinya, diperlihatkanlah sebuah gelang Anubis yang mana dipakai oleh sang Raja Kalajengking di awal film yang sempat terjatuh saat dia berhasil menaklukkan kota yang dibantu oleh para Anubis. Karena Rick dan juga Epi mengambil gelang Anubis, kutukan yang berbunyi kalau ada yang mengambil gelang tersebut akan ditenggelamkan di dalam sungai Nil, kemudian memunculkan air yang sangat banyak. Seorang penjarah kubur yang melihat momen tersebut akhirnya pergi dari sana, mengajak teman-temannya dan sekaligus menyelamatkan Alec yang sempat ketahuan saat dia mengketapel para penjajah yang lainnya. Rick dan Epi yang berlari dan mencoba menghindari air yang tiba-tiba muncul di sana terlihat terjebak, bahkan sampai tenggelam. Tapi untungnya, akibat dari kelakuan si penjarah yang ingin menyelakakan si Alec, kemudian membuat semua pilar di sana terjatuh, yang mana pilar terakhir mengarah kepada dinding, di mana lokasi Rick dan Epi tenggelam, dan mereka pun selamat.
Dan di tempat lain, tepatnya di Hamunaptra yang dijuluki sebagai kota kematian, terlihat sebuah proyek yang sangat besar yang melibatkan banyaknya orang dalam pencarian sosok yang disebut mumi terkuat, yakni bernama Imhotep. Para penjara kubur yang juga terlihat sampai di sana. Berbarengan dengan sebuah momen, munculnya binatang berbahaya yang menandakan kalau pencarian mereka sudah dekat dan akan mencapai hasilnya. Imhotep yang ditemukan dan si penjara yang kemudian memberitahu kalau gelang Anubis telah ditemukan oleh keluarga Alek, kemudian membuat pemimpin mereka bernama Hafiz berkata kalau sudah waktunya mereka untuk mengambilnya. Rick, Epi dan juga Alek yang terlihat sudah sampai di rumah mereka terdengar membicarakan kembali soal Raja Kalajengking dan dia akan kembali bangkit setelah menunggu 5.000 tahun lamanya. Yes, but he only awakens once every 5,000 years. Alek yang sedang membawa peti berisi gelang Anubis berbarengan dengan pasukan Hafez yang terlihat sudah sampai di rumahnya, yang mana peti tersebut terbuka dan membuat Alek sedikit penasaran, di mana Alek pun dengan santainya terlihat memakai gelang tersebut dan terjadilah penglihatan aneh yang muncul dari dalam gelang tersebut. Alek yang terlihat bingung karena gelang tersebut tidak bisa dilepaskan, kemudian memasukkan sebuah patung ke dalam peti tersebut karena dia tahu akan terjadi masalah apabila sang ibu sampai mengetahui gelang telah keluar dari peti tersebut. Hey, Alex, behave yourself for 5 minutes, all right? Be home. Couldn't be happier. Nasib paman ini bernama Jonathan dan terlihat sampai di rumah juga bersama dengan cabai-cabean favoritnya. Kemudian disandra oleh pasukan si Hafez yang bertanya tentang gelang Anubis kepadanya, yang mana mereka mengira kalau Jonathan ini adalah si Rick. Dan saat Jonathan hampir celaka, Rick pun muncul dan menegur mereka. Si Maghrib yang juga mendatangi Epi dan mengancamnya, yang mana Epi mengacungkan pedang lalu dibantu oleh Ardet yang tiba-tiba juga ada di sana. Rick yang berurusan dengan Hafez dan anak buahnya, sementara Epi dan juga Ardet berurusan dengan si Maghrib, di mana hasil dari pertempuran mereka adalah berhasil dicurinya peti berisi patung dan Epi yang diculik oleh mereka. Rick yang terlihat emosi ketika dia melihat Ardet yang ternyata ada di rumahnya. Ardet yang memberitahu Rick kalau Hafez lah orang di balik penculikan istrinya. Yang ternyata Alek pun mengenal Hafez karena dia sering di museum dan si Hafez adalah salah satu penjaga yang bekerja di sana. Ardet pun memberitahu konsekuensi karena Alek memakai gelang sang Raja Kalajengking, yang mana mereka hanya tersisa 7 hari sampai sang Raja Kalajengking bangkit dan memerintahkan para pasukan Anubis, dan alasan dari penculikan Epi oleh Hafez adalah sebagai tumbal untuk membangkitkan Imhotep karena dia satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Kalajengking apabila si Raja Kalajengking bangkit dari tidur panjangnya. 7 days before the Scorpion King awakens, send his army back to the underworld. That's why they dug up Imhotep, because he's the only guy tough enough to take out the Scorpion King. Rick dan Ardet yang berencana untuk menyerang dengan memakai senjata yang sudah dia bawa di mobilnya, dan kemudian tersadar kalau Rick adalah sang penyelamat bagi dunia berdasarkan tanda di tangannya, dan kita diperlihatkan sebuah ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh si Hafez agar Imhotep bangkit dan menjadi pemimpin mereka. Para mumi yang kemudian bereaksi dengan mantra tersebut dan muncullah Imhotep dari kuburan yang sudah membelenggunya. Imhotep yang kemudian melihat Anck-su-namun, yakni reinkarnasi dari seorang wanita yang dahulu pernah menjadi kekasihnya, dan saat Hafez membuka peti yang berhasil dicuri olehnya, betapa terkejutnya si Maghrib karena isi dalam peti tersebut adalah sebuah patung yang sangat tidak berharga. Dan kita diperlihatkan Alek yang sedang bercerita kalau penglihatan dari piramid di pantulan gelang tersebut memiliki sebuah permata yang sangat besar yang ada di atas piramid.
Epi yang kemudian akan ditumbalkan karena dendam pribadi yang dimiliki Imhotep pada zaman dahulu kala. Rick yang langsung menerjang ke arah api untuk menyelamatkan istrinya, yang mana Ardet kemudian membantu Rick dengan menembakkan senjatanya. Dan terjadilah baku tembak yang cukup seru melibatkan semua orang yang ada di sana. Jonathan yang bertingkah bodoh karena sudah mematahkan kunci mobilnya. Di saat Rick sudah memotong ikatan Epi dan akan segera membawa Epi keluar, Imhotep yang mengambil sebuah guci dan membacakan mantra pemanggilan, dan terlihat beberapa ekor mumi yang keluar dari dalam guci tersebut. Jonathan yang mengendarai bus bertingkat untuk menjadi pengganti mobil agar mereka bisa kabur dari sana. Keempat orang mumi yang terlihat datang dan mengejar mereka dengan kemampuan bisa nempel di dinding seperti seekor toke. Dan hal tersebut sedikit menyusahkan Rick dan juga teman-temannya. Rick yang sampai kehilangan shotgun karena kerepotan dalam pertempuran. Kemudian shotgun tersebut diambil oleh Epi dan berhasil mengalahkan salah satu mumi tersebut. Bus yang sampai kehilangan atap karena harus melewati salah satu gang yang ada di kota, dan momen tersebut membuat mereka berhasil lolos dari kejaran mumi yang dari tadi sudah mengejar mereka. Saat mereka nyalse dari kejaran para mumi, Alec yang kemudian diculik oleh pasukan si Maghrib dan nampak dibawa melewati jembatan yang sengaja dibiarkan terbuka. Rick yang tak bisa mengejar mereka karena celah dari jembatan tersebut yang membuatnya kesusahan, dan sekarang Rick dan juga Epi kemudian berencana untuk mengejar Alex ke tempat yang mereka sebut dengan nama Karnak. Cannot hurt him, for he wears the bracelet of Anubis. He said he saw the pyramids of Giza, he saw the temple at Karnak. Di Kairo, Mesir, Alec dibawa di sebuah kereta dan terdengar akan dipertemukan dengan si Imhotep, para penjara makam yang kembali terlihat dengan membawa sebuah peti dan terdengar meminta bayarannya, yang mana kemudian mereka meminta kenaikan jumlah bayaran atas kerja keras yang sudah mereka lakukan. Alec yang kemudian diberitahu oleh Imhotep kalau dia harus menjadi penunjuk jalan agar mereka bisa sampai ke tempat tujuannya. Konsekuensi dari pemakaian gelang kalajengking yang ternyata bukan hanya sang raja yang akan bangkit, melainkan nyawa Alex apabila dia tidak masuk ke dalam piramid setelah 7 hari semenjak gelang itu dipakai. Also hear that if you do not enter the pyramid, this bracelet will suck the life out of you. Para penjara kubur yang dijanjikan akan dibayar kemudian malah mendapat nasib sial karena harus berurusan dengan Imhotep yang terlihat akan memangsa mereka. Dan kita diperlihatkan Rick dan juga kelompoknya sudah sampai di Mesir, kemudian menemui seorang teman bernama Izzy, yang mana Izzy terlihat ketakutan karena sudah kapok kalau berurusan dengannya. Izzy yang kemudian berhasil dirayunya karena tertarik dengan emas di tangan Rick yang kemudian dijadikan alat pembayaran untuk melakukan pekerjaannya. Ardet yang juga ada di sana beserta dengan semua ketua kelompok sukunya yang akan membantu mereka seandainya perang besar melawan Anubis terjadi di sana. These are the commanders of the 12 tribes of the Magi. They will do all they can to stop it. Allahumma ana. Rick, Epi, dan teman-temannya yang kemudian menaiki sebuah balon udara milik Izzy, dan di dalam kereta kita diperlihatkan Alec yang sangat menyebalkan sekaligus dengan para perampok makam yang terlihat kering karena dihisap oleh Imhotep untuk membalikan ketampanannya. Alec yang berpura-pura pada si Maghrib ingin ke kamar mandi padahal sedang merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari sana. Kereta yang harus berhenti di sana, dan kebetulan tempat tersebut adalah kota Karnak yang merupakan tujuan pertama bagi mereka. Nah,
Nah di sini Alec yang kembali ditangkap sekaligus gelang dari Kalajengking yang kembali menunjukkan lokasi tempat mereka selanjutnya, dan di tempat inilah Epi kemudian berhalusinasi tentang kehidupan masa lalunya, yang ternyata di masa lalu si Epi adalah anak dari Firaun yang bernama Nefertiri, persis kayak di film One Piece ya, Nefertari di Lili kalau kalian tahu gitu. Nah dan si Aksunamun adalah calon istri muda dari Firaun. Nah singkat cerita, saat mereka beres melakukan duel, si Aksunamun ini selingkuh dengan si Imhotep yang merupakan penasehat langsung dari Firaun. Nah karena perselingkuhan mereka diketahui oleh si Nefertiri, Imhotep dan Aksunamun bekerja sama untuk membunuh si Firaun. Dan sebagai hukumannya, si Imhotep dijadikan mumi dan si Aksunamun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah karena ini adalah gambaran yang diberikan si Imhotep, akhirnya roh Aksunamun pun berhasil dibawa dari dunia bawah dan mengisi jasad Aksunamun yang hidup sekarang. Saat Rick dan teman-temannya sampai di sana, Alec terlihat membuat satu bangunan pasir yang berbentuk kota Pilea sebagai pertanda kalau tujuan mereka selanjutnya adalah ke sana. Pas sampai di Pilea, Alec juga membuat kuil agung Abu Sible, dan pas Alec sedang membuat petunjuk lagi, dia akhirnya ketahuan oleh si Maghrib. They've gone to Philae. Boy, Alex, come on! The great temple of Abu Simbel. Surprise to see me! Leaving breadcrumbs! Imhotep yang kemudian mengirimkan sihir berbentuk air untuk mengejar Rick dan teman-temannya yang sedang mengikuti mereka. Balon udara yang cukup bisa diandalkan di awal-awal air mengikuti mereka, dan sueknya pas mereka sampai di kota Ahem Sahere, minyak yang dipakai Izzy untuk menjadi nos pun hilang dan membuat mereka celaka, walaupun hal tersebut tidak sampai membunuh Rick dan teman-temannya. Malam harinya, saat Rick dan juga Imhotep hampir sampai di Ahem Sahere, mereka harus melewati sebuah perkampungan tuyul Mesir, dan ternyata tuyul-tuyul Mesir ini sangat ganas, walaupun sebenarnya sangat membantu Rick dalam mengalahkan pasukan si Maghrib yang sangat banyak di sana. Epi dan juga Jonathan yang terlihat membantu Rick berhasil mendapatkan kembali Alec, dan si Maghrib sekarang berhadapan dengan Ardet untuk yang terakhir kalinya. Rick dan keluarga yang sudah kembali berkumpul dan kembali dikejar oleh tuyul Mesir yang sangat banyak jumlahnya, Jonathan yang kemudian terpisah dan berhasil selamat karena keberuntungannya, dan mereka pun sampai di sebuah jembatan yang mana Rick melemparkan sebuah dinamit, dan para tuyul yang bodoh tersebut malah menangkapnya dan membuat jembatan tersebut menjadi meledak. Karena matahari sudah hampir menerangi mereka, Rick pun segera membawa Alec masuk ke piramid karena Alec dipastikan akan meninggal kalau dia tidak masuk ke piramid saat matahari menyinari piramid tersebut. Rick. Saat Rick Alec berhasil masuk ke dalam piramid dan selamat, malah Epi yang harus meninggal karena ditusuk oleh Aksunamun yang mengincar buku kematian yang sedang dibawa oleh si Epi. Dan saat Imhotep dan Aksunamun masuk ke dalam piramid tersebut, dia pun harus kehilangan kekuatannya karena si Anubis ingin kalau orang yang memerintahnya harus mengalahkan Raja Kalajengking sebagai manusia biasa.
Hafez yang terlihat mengambil gelang kalajengking yang dibuang oleh Alex saat dia masuk ke dalam piramid, kemudian sampai di sebuah ruangan di mana terdapat patung Raja Kalajengking dan dia kemudian memasukkan tangannya. Tangan yang kemudian menjadi tulang belulang. Dan saat Imhotep bertekad untuk menghadapi Raja Kalajengking tanpa kekuatannya, Aksunamun pun berkata kalau dia akan kalah kalau menghadapi sang Raja Kalajengking tanpa menggunakan kekuatan ajaibnya. Pasukan Anubis yang akhirnya bangkit menandakan pertarungan dengan Ardit dan sukunya akan segera dimulai. Jonathan yang kemudian menantang Aksunamun untuk berduel dengannya, dan Alex pun mengambil buku kematian untuk membangkitkan ibunya. Dan si Ricky terlihat sampai di satu ruangan yang mana Imhotep sedang parade bedug untuk memanggil sang Raja Kalajengking. Rick dan Imhotep yang kemudian versus untuk baku hantam. Sementara Ardit bersiap-siap dari serangan Anubis yang baru saja dibangkitkan. Rick versus Imhotep dan Jonathan versus Aksunamun. Sementara Ardit harus melawan Anubis dengan jumlah yang sangat banyak kacida. Jonathan yang berhasil membuat Aksunamun disibukkan olehnya, dan Alec yang berhasil membangkitkan sang ibu dengan membacakan mantra yang berasal dari buku kematian. Para Anubis yang kewalahan saat berhadapan dengan Ardit dan pasukannya, dan Rick yang terlihat berhasil mengontrol keadaan. Dan sialnya, sang Raja Kalajengking pun muncul di saat Rick berhasil unggul dalam duel 1 versus 1-nya. Epi yang berhadapan dengan Aksunamun menggantikan Jonathan yang terlihat kewalahan. Raja Kalajengking yang menyerang Rick karena Aksunamun berpura-pura menjadi babunya, dan hal tersebut sedikit membuat Rick kewalahan, bahkan harus melakukan siasat untuk bisa mengimbangi si Raja Kalajengking. Epi yang berhasil memojokkan Aksunamun, Ardit yang berhasil mengalahkan para Anubis, dan Rick yang berlarian dan terselamatkan karena Hafez tiba-tiba ada di sana. Ardit yang kemudian menyadari kalau para Anubis yang baru saja dia lawan hanyalah gelombang pertama, di mana muncul lagi para Anubis dengan jumlah yang tidak ngotak, dan Ardit pun berpikir kalau mereka harus melawan walaupun sudah pasti ajal mereka di depan mata. Rick yang kemudian mempercayai kalau mengalahkan Raja Kalajengking adalah takdirnya dilihat dari manuskrip kuno saat dia berlarian dan mencoba kabur dari sana. Jonathan yang kemudian membawa tombak Osiris dan kemudian melemparnya. Imhotep yang berhasil menangkap lemparan tersebut lalu melemparkan kembali tombak tersebut, dan untungnya Rick berhasil menangkap tombak tersebut sebelum mengenai tepat ke jantung si Raja Kalajengking. Karena Rick berhasil mengambil tombak yang dilempar Imhotep, akhirnya dia berhasil mengalahkan si Raja Kalajengking dengan tombak tersebut. Dan karena Raja Kalajengking pun kalah, maka pasukan Anubis pun kembali menghilang. Dan karena Anubis pun menghilang, Ardit pun selamat. Dan karena musuh utamanya sudah kalah, maka piramid tempat si Raja Kalajengking akan terkubur untuk selama-lamanya. Terus apa dong yang terjadi kepada Imhotep dan Aksunamun? Nah, Imhotep dan Rick sebenarnya hampir saja masuk ke dunia bawah dan ditarik oleh para arwah. Imhotep meminta bantuan kepada Aksunamun, namun si Aksunamun malah melarikan diri dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan karena Imhotep merasa kalau cinta Aksunamun ternyata nggak gede-gede banget, akhirnya dia pasrah dan kembali ke dunia bawah. Nah, si Aksunamun juga mati karena kecerobohannya. Dan nasib Rick, Epi, Alec, dan juga Jonathan adalah berhasil keluar dari dalam piramid dan selamat karena Izzy datang ke sana dengan balon udaranya. Dan bukan hanya itu, Jonathan pun berhasil mengambil berlian segede bagong dari atas piramid, dan dia akan menjadi tua-tua keladi seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Tamat, ending yang sangat memaman resingkan.